Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Aisyah Nur Aziza dengan NIM 2024100049 dari program studi akuntansi semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Soekarno SPD MPD. Hari ini kita bakal bahas tentang sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Kalau kalian penasaran gimana bahasa Indonesia bisa punya aturan ejaan seperti sekarang, stay tune terus sampai habis. Sebelum masuk ke sejarahnya, kita pahami dulu kenapa ejaan itu penting. Ejaan adalah aturan bagaimana kita menulis dan membaca kata-kata dengan benar. Ini penting banget karena bayangkan kalau tiap orang nulis guru dan saya dengan cara yang berbeda-beda, pasti kacau dan susah paham kan? Nah, ejaan membantu kita untuk konsisten supaya tulisan kita gampang dibaca dan dipahami. Oke, kita mulai dari ejaan pertama, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dibuat pada tahun 1901 oleh seorang Belanda bernama Charles Van Ophuijsen, yang dibantu oleh orang Indonesia juga. Ciri khas ejaan dari Van Ophuijsen ini adalah penggunaan huruf OE menjadi U. Jadi, guru dulu ditulis jadi gueroe dan umur ditulis menjadi uemuer. Selain itu, ada juga tanda-tanda diakritik yang mirip bahasa Belanda untuk menunjukkan bunyi-bunyi tertentu. Ejaan ini memang masih sangat dipengaruhi oleh Belanda karena pada saat itu kita masih dalam masa penjajahan. Lanjut ke tahun 1947, setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, dengan semangat kemerdekaan, Indonesia mulai melakukan perubahan termasuk dalam ejaan. Lahirnya ejaan Suwandi atau yang disebut juga ejaan Republik. Salah satu perubahan besarnya adalah mengganti huruf OE menjadi huruf U. Jadi, yang tadinya ditulis gueroe menjadi guru. Selain itu, tanda-tanda diakritik yang dipakai pada ejaan Van Ophuijsen mulai dihapus. Menariknya, di akhir 1950-an, Indonesia dan Malaysia sempat ingin menyamakan ejaan mereka dan membuat rencana ejaan bersama yang dinamakan ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Sayangnya, ejaan ini tidak pernah menjadi resmi karena berbagai alasan politik, jadi tidak sampai dipakai secara luas. Namun, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kedua negara punya niat untuk saling mendekatkan bahasa. Memasuki tahun 1972, Indonesia merasa perlu untuk punya ejaan yang lebih stabil dan rapi. Akhirnya lahirlah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Perubahan utama di EYD ini adalah dari kata cahaya menjadi cahaya, jalan menjadi jalan, ja menjadinya, syarat menjadi syarat. EYD ini dipakai di sekolah-sekolah dan media cetak sehingga menjadi dasar ejaan bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang. Terakhir, di tahun 2015, ejaan yang disempurnakan mengalami pembaharuan dan namanya diganti menjadi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di PUEBI ini ada beberapa tambahan aturan ejaan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama karena kita sekarang banyak menggunakan bahasa Indonesia di dunia digital. Nah, itu dia perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari zaman penjajahan sampai era modern sekarang. Mulai dari ejaan Van Ophuijsen, ejaan Suwandi, ejaan yang disempurnakan, sampai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Setiap aturan ejaan membantu bahasa Indonesia menjadi lebih konsisten dan mudah dipahami. Dengan ejaan yang terstandarisasi, kita bisa berkomunikasi lebih efektif satu sama lain. Oke teman-teman, sekian
video kali ini tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Kalau kalian suka dengan konten edukasi seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe biar nggak ketinggalan update berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.